Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, yang kita muliakan semua tetamu, khususnya sahibul bait, sahibul haja Bapak Bustomi sekeluarga, dan juga Dr. Ahmad Yamani. Semuanya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau yang hadir. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita baru semuanya. Mudah-mudahan kita juga dalam kehidupan ini bisa menjadi lebih baru, lebih baik daripada yang kemarin. Allahumma amin. Di hadapan saya banyak budak-budak, santri-santri ya, bujangan-bujangan. Mudah-mudahan ke depan kalian menjadi pengganti ulama-ulama kita. Kemarin juga kita kehilangan seorang ulama. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Mudah-mudahan beliau sekarang berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim meninggal dunia atau wafat itu zulmatun fid din, adalah satu celah di dalam agama. Ilmu yang dibawa oleh seorang alim itu sulit untuk dicarikan penggantinya. Kalau ingin menggantikan adalah ya kalian-kalian, para santri pondok-pondok pesantren. Karena Allah SWT tidak akan mencabut ilmu dari dunia ini, ya, yantazi'u anin nas. Bukan orang itu pandai kemudian dicabut ilmunya lantas menjadi bodoh, bukan. Tapi Allah itu akan yantazil ilma biqabdil ulama. Kelak ilmu di dunia ini akan habis, maksudnya ilmu agama. Caranya yaitu Allah mewafatkan, mematikan para ulama. Begitu. Suatu saat nanti ada masa tertentu, waktu tertentu, zaman tertentu, di dunia ini tidak ada orang alim. Tidak ada orang alim. Karena kalau ada ulama yang meninggal dunia, tidak ada badalnya, tidak ada penggantinya. Gitu. Suatu saat nanti di akhir zaman. Pada saat itu manusia, orang-orang itu akan mengangkat pemimpin atau juga tokoh idola dari orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Di zaman itu zaman kerusakan. Bahkan jangankan di pasar-pasar, di masjid-masjid itu juga banyak kerusakan saat itu. Kenapa? Karena yang diangkat menjadi tokoh panutan adalah orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Fasu'ilu, orang-orang yang diangkat itu ditanya ilmu agama, ditanya hukum. Fa'aftau bighairi ilmin. Saat itu zaman akhir itu tokoh-tokoh yang diangkat oleh masyarakat sebagai tokoh panutan aftau, berfatwa, menyampaikan hukum-hukum halal dan haram, tapi bighairi ilmin, tanpa memiliki dasar ilmu.
Fadallu, maka tokoh-tokoh itu akan tersesat. Wa adallu, dan menyesatkan umat. Naudzubillahi min. Bagaimana cara agar zaman kita bukan zaman yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW? Maka kalian para penuntut ilmu, santri-santri pondok-pondok pesantren, sebisa mungkin cari ilmu sebanyak-banyaknya, bukan cuma satu fak, bukan cuma satu macam. Kalau bisa ada pesantren atau pondok tahfidzul Quran sekaligus tahfidzul hadis sekaligus tahfidzul fikah. Karena nanti ilmu yang dicabut pertama kali di dunia ini adalah ilmu faraid, ilmu tentang hak waris, dan itu masuk ilmu fikah. Begitu. Kalau ilmu fikah ini sudah tidak ada peminat, maka itu pertanda hari sudah menjelang kerusakan. Bagaimana? Orang mulai hanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis atas dasar rujuk kepada Alkitab was sunnah saja. Di saat itulah ilmu-ilmu yang lain termasuk faraid, ilmu fikah, tata cara berwudu, tata cara bersesuci, ini mulai ingkorat anid dunia, lepas sedikit-sedikit hilang dari dunia. Orang di saat itu hanya gemar membaca Al-Quran dan hadis saja, tanpa paham isi Al-Quran dan hadis itu sebagaimana kepahaman para ulama-ulama mujtahidun, seperti para imam-imam, Imam Abu Hanifah, Imam Anas bin Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian imam-imam berikutnya seperti Imam An-Nawawi, Imam Romli. Itu semua tidak ada nanti. Orang hanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang sudah mulai digaungkan di mana-mana, ayo rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti ilmu fikah akan ditinggalkan. Nanti suatu masa orang itu sudah mulai menjadi ingkarus sunnah, tidak mau hadis Nabi, mintanya cuman ayat-ayat Al-Quran saja. Semakin tidak tahu orang. Nah ini zaman itu adalah zaman tahfidzul Quran, banyak di mana-mana, tapi tak tahu apa dalamnya Al-Quran. Nanti suatu masa ilmu Al-Quran, tahfidzul Quran, qiraatul Quran akan lenyap di muka bumi. Disitulah orang-orang manusia pada kebingungan. Pada akhirnya mereka mengangkat siapapun yang mau diangkat menjadi tokoh-tokoh panutan, idola. Dan di situ yang dikatakan oleh Nabi SAW, fasu'ilu, orang-orang ini yang diangkat jadi tokoh panutan dianggap sebagai ulama, padahal tidak mengerti ilmu agama. Fasu'ilu, lantas akan ditanya mereka, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu yang cukup, tanpa ilmu yang dalam. Fadallu, maka orang ini yang diangkat jadi tokoh ini dhallu, akan sesat, dirinya sesat. Wa adallu, dan yang paling bahaya adalah menyesatkan umat. Itulah cara Allah SWT mengangkat ilmu dari muka bumi. Untuk itu saya mau ngajak diri saya sendiri juga, khususnya para santri pondok-pondok pesantren, ayo kita giat. Kemarin kita kehilangan seorang ulama dunia. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni. Mudah-mudahan kita kelak bisa mengganti apa yang beliau sampaikan
dalam dunia dakwah kita serap sedemikian banyak, kita hafalkan, kemudian kita ajarkan kepada masyarakat. Kalau itu masih kita lakukan, mudah-mudahan di zaman kita belum sampai zamannya tokoh-tokoh sesat yang menyesatkan umat. Mudah-mudahan kalian semua diberkahi oleh Allah SWT. Dan guru-guru kita semua ilmunya diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu kita nanti bisa kita sampaikan kepada masyarakat di seluruh dunia. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya kepada orang tua ya, yang mempunyai anak-anak, ayo kita sekolahkan anak-anak kita sekolah agama, dan kitalah menjadi benteng-benteng utama bagi mereka, anak-anak kita dukung agar dunia ini tetap menjadi dunia yang aman, sejahtera, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.